Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kalkulus 2, yaitu pertemuan ke-7, yaitu fungsi logaritma asli. Di buku diktatnya itu halaman 27 sampai 32. Adapun indikatornya yaitu menentukan turunan dan integral yang melibatkan fungsi logaritma asli. Materi ini dapat Anda download di link bit.ly integral 7a. Persepsi, adapun beberapa materi yang ada kaitannya dengan integral dan turunan fungsi logaritma asli, yaitu mengenai integral tentu, integral metode substitusi, teorema dasar kalkulus 1, di mana disimbolkan dengan turunan dari integral dari a sampai x ft dt itu sama dengan fx turunan. Kemudian simbol turunan di mana simbolnya bisa berbentuk d per dx ataupun d indeks x. Kita perhatikan dulu masalah realistik mengenai fungsi logaritma asli, yaitu pertama mengenai taraf intensitas bunyi dalam satuan Nefer dapat didefinisikan dengan rumus L1 sama dengan 1/2 ln I per I indeks 0 Nefer, dengan keterangan bahwa I adalah ada intensitas gelombang dan I indeks 0 adalah intensitas ambang, ya. Contoh kedua yaitu mengenai perpindahan panas. Jadi kita bisa mendeteksi berapa waktu yang dibutuhkan suatu benda yang berubah suhunya dari 300 Fahrenheit ke 250 Fahrenheit dengan mengikuti persamaan T sama dengan 10 ln 2 integral dari 250 sampai 300 seperti kurang 100 dt dengan satuan T adalah menit. Sekarang kita perhatikan dulu pola turunan secara umum berikut. Jika ada fungsi umum berbentuk A kali X pangkat N, maka turunannya yaitu A kali N kali X pangkat N kurang 1, di mana N tidak sama dengan 0. Jika fungsinya yaitu X pangkat 2 per 2, maka turunannya adalah X pangkat 1. Jika fungsinya adalah X pangkat 1, maka turunannya adalah X pangkat 0. Jika fungsinya adalah negatif X pangkat min 1, maka turunannya adalah X pangkat min 2. Jika fungsinya adalah negatif X pangkat min 2 per 2, maka turunannya adalah X pangkat min 3. Yang jadi masalah sekarang adalah fungsi apakah yang menghasilkan turunan X pangkat min 1. Perhatikan dulu definisi fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli itu dinyatakan dengan tulisan ln, tapi dibaca dengan ln, didefinisikan sebagai berikut. Ln x itu sama dengan integral dari 1 sampai x seperti dt, di mana x itu lebih besar dari 0. Oke. Ada dua kemungkinan untuk x lebih besar dari 0, yaitu nilai x-nya lebih besar dari 1 ataukah nilai x-nya antara 0 sampai 1. Jika x-nya lebih besar dari 1, maka nilai ln x-nya itu sama dengan ini. Luasnya itu positif, ya, di bawah area R. Jika nilainya itu antara 0 sampai 1, maka luasnya itu di sini adalah negatif, ya, negatif. Di sini dapat disimpulkan bahwa ln x ini bisa terdefinisi untuk x lebih besar dari 0, dan dia tidak terdefinisi untuk x yang kurang atau sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika kita substitusi nilai t-nya dengan, misalkan kita ambil nilai x sama dengan 0, maka fungsinya berubah menjadi 1/0. Kita lihat definisi turunan dan contoh 1. Berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama, maka turunan dari integral
dari 1 sampai x ft dt itu sama dengan fx. Jika kita ganti menjadi fungsi logaritma asli, maka turunan dari integral 1 sampai x per t dt itu sama dengan turunan dari ln. Ya, turunan dari ln. Turunan dari ln itu adalah seper x. Adalah seper x, di mana x itu lebih besar dari 0. Bentuk umumnya seperti ini. Jika u adalah fx, di mana fungsi fx ini lebih besar dari 0 dan f itu terdiferensialkan, maka turunan dari ln u sama dengan seper u dikali dx u atau turunan dari u. Untuk lebih paham, coba perhatikan contoh 1. Carilah turunan dari ln x pangkat 2 dikurang x kurang 2. Dengan menggunakan formula ini, ya, berarti turunan dari ln x pangkat 2 dikurang x kurang 2, maka seper x pangkat 2 kurang x kurang 2. Karena kita asumsikan u-nya ini adalah x pangkat 2 kurang x kurang 2. Dikali turunan dari x pangkat 2 kurang x kurang 2. Turunan dari x pangkat 2 kurang x kurang 2 itu adalah 2x kurang 1 per x pangkat 2 kurang x kurang 2. Sekarang kita lihat penyelesaiannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Dengan coding derivatif ln function. Jadi kita ketikkan fungsinya di sini. Coba perhatikan di sini contohnya. Derivatif dalam kurung ln x pangkat 2 kurang x kurang 2, maka diperoleh 2x kurang 1 per x pangkat 2 kurang x kurang 2. Ternyata hasilnya sama dengan pengerjaan yang manual. Sekarang kita masuk bagaimana integral dari fungsi logaritma asli, ya. Perlu kita ingat bahwa ternyata turunan dan integral itu kan saling kontradiksi. Untuk mengetahui definisi integral fungsi logaritma asli di sini diikuti dengan cara pendekatan turunan. Jadi di sini diberikan contoh, buktikan bahwa turunan dari ln nilai mutlak x itu adalah seper x. Jadi buktikan turunan dari ln nilai mutlak x itu adalah seper x, di mana x-nya tidak sama dengan 0. Karena ini nilai mutlak, jadi ada dua kemungkinan, x lebih besar dari 0 dan x kurang dari 0. Untuk x lebih besar dari 0, maka nilainya adalah x. Untuk x kurang dari 0, maka nilainya adalah negatif x. Sekarang kita masuk dulu ke yang x lebih besar dari 0. Berarti turunan dari ln nilai mutlak x sama dengan turunan dari ln x, ya, ln x sama dengan seper x dx x. Jadi ini berdasarkan rumus turunan tadi, fungsi logaritma. Jadi seper u kali turunan du, di mana u-nya di sini adalah x, ya. Berarti seper x turunan dari x itu adalah 1. Jadi seper x. Sekarang untuk x kurang dari 0, berarti nilai x-nya itu min x. Berarti turunan dari ln min x itu sama dengan seper negatif x dikali turunan dari negatif x. Turunan negatif x adalah negatif 1 dikali negatif 1, makanya positif 1 per x. Karena kita telah membuktikan bahwa ternyata turunan ln nilai mutlak x baik yang lebih besar dari 0 maupun yang lebih kecil dari 0 itu menghasilkan nilai yang sama, yaitu seper x. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa integralnya atau kebalikannya dari turunan itu adalah
integral dari 1 per x dx itu sama dengan ln nilai mutlak x tambah c, di mana x-nya itu tidak sama dengan 0. Sekarang kita lihat penyelesaiannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Codingnya yaitu derivatif ln function. Kita misalkan di sini gx itu adalah nilai mutlak x. Kemudian kita ketikkan derivatif ln gx, ya, ln gx, maka diperoleh adalah 1 per x. Sekarang bagaimana kalau coding integralnya atau kebalikannya? Sekarang misalkan kita fungsi hx itu sama dengan 1 per x. Codingnya yaitu integral dari hx atau integral dari h. Ternyata betul nilainya yaitu ln nilai mutlak x. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa integral dari 1 per x dx itu sama dengan ln nilai mutlak x tambah c, di mana x tidak sama dengan 0. Kalau kita ambil ke dalam bentuk umum, misalkan u sama dengan fx dan f terdiferensial, maka integral dari 1 per u du itu sama dengan ln nilai mutlak u tambah c, di mana u itu tidak sama dengan 0. Kita lihat contohnya 3 itu ada di buku diktat Anda pada halaman 31. Tentukan integral dari x pangkat 2 per x pangkat 3 tambah 1 dx. Jawabannya atau penyelesaiannya, kita misalkan x pangkat 3 tambah 1 itu adalah u, yaitu pangkat yang tertinggi, ya, yang diambil misalkan sebagai u. Maka turunannya, inilah integral metode substitusi, ya, yang ada tadi di abersepsi. Turunannya x pangkat 3 tambah 1 yaitu adalah 3x pangkat 2. Dx. Kita kali silang, jadi sisa 1/3 d. Kemudian nilai u nya kita ganti dengan x pangkat 3 tambah 1. Kan di sini seharusnya 1/3 du. Akan tetapi nilai u nya ini kita ganti dengan pemisalan tadi, x pangkat 3 tambah 1. Makanya di sini berubah menjadi 1/3 d dalam kurang x pangkat 3 tambah 1 itu sama dengan x pangkat 2 dx. Sudah. Sekarang kita perhatikan soalnya. Integral x pangkat 2 dx per x pangkat 3 tambah 1. Ini x pangkat 2 dx itu tadi kita misalkan ini nilainya x pangkat 2 dx itu katanya sama dengan 1/3 d dalam kurung x pangkat 3 tambah 1. Makanya di sini berubah, ya. Jadi muncullah 1/3 d dalam kurung x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3 tambah 1. Karena nilai x pangkat 2 dx itu sama dengan 1/3 kali d dalam kurung x pangkat 3 tambah 1. Oke. Bentuk ini sudah sama dengan yang ini. Syaratnya harus sama, ya, dimana 1/u du. Ini kan u nya sama, x pangkat 3 tambah 1, x pangkat 3 per x pangkat 3 juga tambah 1 ini. Maka bentuknya itu bisa berubah menjadi 1/3 ln nilai mutlak x pangkat 3 tambah 1 tambah c. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, nilai u nya itu harus sama, ya. Nilai u nya itu harus sama. Arahnya, cara mengintegralkan fungsi logaritma asli yaitu harus mengarah ke sini. Nilai d dalam kurung x pangkat 3 tambah 1 ini harus sama dengan yang ini. Jadi u nya kalau bentuk umumnya ini harus sama. Ini kan harus sudah sama, x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3 tambah 1, dx pangkat 3 tambah 1 per dx pangkat. Jadi kuncinya di sini, substitusi.
Makanya tadi di persepsi harus paham juga integral metode substitusi. Bagaimana penyelesaiannya dengan GeoGebra? Ternyata hasilnya juga sama, yaitu sepertiga ln nilai mutlak X pangkat 3 tambah 1. Ini untuk nilai, ini gambar visualnya untuk nilai C nya sama dengan 0. Ini gambar visualnya untuk nilai C yang sama dengan 3. Ya, dimana grafiknya yang warna merah ini, yaitu grafik sepertiga ln nilai mutlak X pangkat 3 tambah 1 itu agak ke atas. Sedangkan jika C nya itu negatif 3, maka grafiknya akan ke bawah. Makanya bentuk umumnya itu sepertiga ln nilai mutlak X pangkat 3 tambah 1 tambah C. Untuk lebih paham mengenai turunan maupun integral dari fungsi logaritma asli, Anda bisa mengerjakan soal-soal ini, ada di buku diktat Anda halaman 41 ya, baik yang pertama maupun yang kedua. Sekarang kita masuk mengenai sifat-sifat logaritma asli. Mengapa perlu dipelajari sifat-sifat logaritma asli? Karena ternyata terkadang ada soal yang kita bisa selesaikan atau cari turunannya dengan menggunakan sifat-sifat logaritma asli. Ya, di sini ada beberapa sifatnya, ada 4, di mana A dan B dimisalkan itu adalah bilangan positif dengan R adalah sumbalang bilangan rasional. Maka nilai ln 1 itu sama dengan 0. Ln A per B atau pembagian itu sama dengan ln A dikurang ln B. Kemudian ln A kali B itu sama dengan ln A tambah ln B. Kemudian ln A pangkat R itu sama dengan R kali ln A. Ya, sifatnya ini mirip dengan logaritma yang biasa. Ya. Coba perhatikan contoh 4. Ya, mencari turunan. Disinilah contoh 4 ini pemanfaatan tadi sifat-sifat logaritma asli. Ya, mau dicari turunan dari Y sama dengan ln akar pangkat 3 dari X pangkat 2 kurang 1, di mana X nya lebih besar dari 1. Ini di bukunya ada di halaman 28. Pertama-tama kita misalkan dulu Y sama dengan ln akar pangkat 3 X pangkat 2 kurang 1. Akar pangkat 3 ini kita rubah ke bentuk pangkat, berarti ln dalam kurung X pangkat 2 kurang 1 pangkat sepertiga. Sifat teorema ini atau sifat ln A pangkat R itu sama dengan R ln A. Berarti pangkatnya bisa berubah menjadi koefisien, berarti sepertiga ln X pangkat 2 kurang 1. Oke. Jadi turunannya itu dy per dx itu sama dengan d per dx dalam kurung sepertiga ln X pangkat 2 kurang 1. Kita pindahkan koefisiennya ke depan, berarti sisa d per dx itu ln X pangkat 2 kurang 1. Sifat logaritma, turunannya bentuk umumnya kan seper U dx U. Berarti sepertiga kali seper X pangkat 2 kurang 1 dikali turunan X pangkat 2 kurang 1. Rumus umumnya yang ini berasal dari sini. Jadi sepertiga kali seper X pangkat 2 kurang 1, turunan dari X pangkat 2 kurang 1 itu kan 2X. Berarti penyederhanaannya yaitu 2X per 3 kali X pangkat 2 kurang 1. Jika kita menggunakan aplikasi GeoGebra, codingnya yaitu seperti ini. Derivatif ln function
Kemudian ada tambahan coding untuk penyederhanaan, ya. Jadi kalau kita sudah ketikkan di GeoGebra misalkan fx itu sama dengan akar pangkat 3x pangkat 2 kurang 1 secara visual seperti ini gambarnya. Kemudian kita ketikkan coding derivatif ln fx, maka menghasilkan seperti ini. Ini belum sama dengan yang kita cari secara manual, makanya ada coding berikutnya yaitu simply, sederhanakan. Ternyata kita sederhanakan fungsi gx, ternyata hasilnya sama dengan yang perhitungan secara manual, yaitu 2x per 3x pangkat 2 dikurang 3. Kalau yang tadi yang manual yaitu 3 dalam kurung x pangkat 2 kurang 1, ini sisa dijabarkan saja, maka menghasilkan nanti penyebut yang sama yaitu 3x pangkat 2 kurang 3. Gambarnya yang warna hijau. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Kalau contoh 4 itu bentuk soalnya adalah logaritma. Bagaimana kalau dia berbentuk pecahan? Ya, apakah juga bisa menggunakan sifat-sifat logaritma asli untuk membantu mencari turunan dari fungsi tersebut? Coba perhatikan di sini soalnya, yaitu y sama dengan x pangkat 2 kurang 1 per 2x kurang 1. Soal ini ada di buku diktat Anda halaman 28. Karena dia berbentuk pecahan, maka sifat logaritma maka bisa dirubah. Kedua ruasnya kita lenkan, berarti ln y sama dengan ln x pangkat 2 kurang 1 per 2x kurang 1. Kenapa harus dilenkan? Karena fungsinya ini belum ada ln-nya. Makanya untuk menggunakan sifat-sifat logaritma asli harus ada fungsi ln-nya. Maka keduanya harus dilenkan dulu. Sudah dilenkan berarti sudah bisa digunakan sifat fungsi logaritma pembentuk pecahan. Berarti ln y itu sama dengan ln x pangkat 2 kurang 1 dikurang, ya. Jadi pembagian itu berubah menjadi kurangan ln 2x kurang 1. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Kan tadi dy per dx, kita tarik ke depan dy-nya, y-nya, berarti y per y, d per dx sama dengan itu d per dx dari ln x pangkat 2 kurang 1 dikurang d per dx ln 2x kurang 1, ya. Jadi seper y dy per dx, ya, sama dengan seper x kuadrat kurang 1. Ini bentuk turunan, ya, untuk yang logaritma asli. Seper u d x u, ya, seper x pangkat 2 kurang 1 kali d per dx x pangkat 2 kurang 1 dikurang seper 2x kurang 1 kali d per dx 2x kurang 1. Jadi di sini di depan masih sama, seper y dy per dx sama dengan seper x pangkat 2 kurang 1. Turunan x pangkat 2 kurang 1 kan sisa 2x dikurang seper 2x kurang 1. Turunan dari 2x kurang 1 itu sisa 2. Maka penyederhanaannya seperti ini. Seper y dy per dx sama dengan 2x per x kuadrat kurang 1 kurang 2 per 2x kurang 1. Masih bentuknya sama, seper y dy per dx sama dengan kita kali silang, ini kali ini, berarti 2x kali 2x kurang 1 dikurang 2 kali penyebutnya ini x pangkat 2 kurang 1, kemudian penyebutnya dikalikan x pangkat 2 kurang 1 dikali 2x kurang 1. Setelah disederhanakan, ini ternyata diperoleh 4x kuadrat kurang 2x kurang 2x kuadrat tambah 2 per x kuadrat kurang 1 kali 2x kurang 1.
Kita sederhanakan, berarti 2x kuadrat kurang 2x tambah 2 per x kuadrat kurang 1 dikali 2x kurang 1. Sekarang kita kali silang. Berarti di sini y kali 2x kurang 2x kuadrat dikurang 2x tambah 2 per x kuadrat kurang 1 kali 2x kurang 1. Kita substitusi nilai y-nya. Yang tadi di sini di soal disebutkan bahwa y itu sama dengan x kuadrat kurang 1 per 2x kurang 1. Kita ganti ya, posisi y-nya dengan x kuadrat kurang 1 kali per 2x kurang 1 kali 2x kuadrat kurang 2x tambah 2 per x kuadrat kurang 1 kali 2x kurang 1. Kemudian kita coret atau kita sederhanakan yang sama, yaitu x pangkat 2 kurang 1 berarti sisa 2x kuadrat kurang 2x tambah 2 per 2x kurang 1 per kali 2x kurang 1. Ini bisa dicari bentuk sederhananya, yaitu 2x kuadrat kurang 2x tambah 2 per 2x kurang 1 pangkat 2. Inilah hasil dari dy per dx. Sekarang kita komparasi atau bandingkan jika mencarinya dengan menggunakan bentuk turunan yang berbentuk pembagian ya, yaitu misalkan u per p ya. Kita turunkan, kalau turunan yang berbentuk pembagian yaitu u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat ya. Turunannya dari x kuadrat kurang 1 berarti sisa 2x dikali dengan v nya yaitu 2x kurang 1 dikurang turunan dari 2x nya itu adalah 2 dikali dengan x pangkat 2 kurang 1 per v kuadrat yaitu 2x kurang 1 kuadrat. Kita sederhanakan, maka diperoleh hasil yang sama ya. Ternyata di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa menggunakan sifat-sifat logaritma dan turunan dari fungsi logaritma asli, kombinasi kedua konsep itu untuk mencari turunan dari seperti contoh di soal kelima ya. Jadi ada cara lain selain dengan turunan bentuk pembagian. Lalu bagaimana penyelesaiannya jika menggunakan GeoGebra? Ternyata kita cari, kita tulis dulu fungsinya fx sama dengan x pangkat 2 kurang 1 per 2x kurang 1. Codingnya yaitu langsung saja derivatif function. Jadi kita masukkan derivatif f, ternyata diperoleh hasil yang sama meskipun yang dibawa di sini merupakan hasil penjabaran dari 2x kurang 1 kuadrat. Jadi ini kalau kita jabarkan ini 2x kurang 1 kuadrat maka menghasilkan 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Ini cuma bentuk lainnya ya, tapi nilainya sama. Kita lihat contoh integral tentu jika fungsinya adalah logaritma asli. Misalkan di sini dicari, hitunglah integral dari min 1 sampai 3 x per 10 kurang x kuadrat dx ya. Ini pakai integral substitusi. Kenapa harus pakai integral substitusi? Yaitu syarat dari pengintegralan dari logaritma asli yaitu ininya harus sama ya. Integral seper u du kan, berarti u nya itu harus sama, makanya kita harus misalkan dulu u sama dengan 10 kurang x pangkat 2. Turunannya ini berarti du sama dengan min 2x dx. Kemudian kita ganti nilai u nya ini dengan 10 kurang x pangkat 2, makanya di sini menjadi d 10 kurang x pangkat 2. Kemudian negatif 2 nya kita pindah ruaskan. Kenapa? Karena di sini di soal yang ada itu cuma x dx ya, tidak ada negatif 2 dx ya. Jadi usahakan ruas kanannya itu bersisa x dx ya.
Jadi negatif seper 2 D dalam kurung 10 kurang X pangkat 2 itu katanya sama dengan X dx. Ya. Nah, kita kembali ke soalnya. Integral dari min 1 sampai 3 X per 10 kurang X pangkat 2 dx berarti itu sama dengan min seper 2. Nah, X dx ini kita ganti posisinya dengan ini. Negatif seper 2 D 10 kurang X pangkat 2. Berarti negatif seper 2 integral dari min 1 sampai 3 D 10 kurang X pangkat 2 per 10 kurang X pangkat 2. Ini sudah sama, berarti kita bisa menggunakan prinsip integral fungsi logaritma. Berarti ini sama dengan negatif seper 2 ln nilai mutlak 10 kurang X kuadrat dari min 1 sampai 3. Nah, sekarang kita sisa substitusikan. Berarti 10 kurang 3 pangkat 2 berarti 10 kurang 9 berarti sisa ln 1. 10 dikurang 1 pangkat 2 berarti sisa ln 9 sama dengan negatif seper 2. Ln 1 tadi masuk di sifat-sifatnya, terima sifat-sifat dari logaritma asli. Ln 1 itu sama dengan 0, berarti min seper 2 kali dalam kurung 0 dikurang ln 9. Ln 9 sama-sama negatif, itu berarti seper 2 ln 9 sisa. Kita cari, ternyata nilainya itu berkisar 1,099 atau sekitar 1,1 ya kalau dibulatkan. Jika menggunakan aplikasi GeoGebra, codingnya seperti ini: integral function, batas bawahnya dan batas atasnya. Fungsinya adalah fx sama dengan x per 10 kurang x kuadrat. Berarti kita ketikkan di codingnya yaitu integral f, batas bawahnya tadi min 1, batas atasnya adalah 3, maka menghasilkan angka 1,1. Hasilnya sama dengan yang perhitungan manual. Sekarang bagaimana penyelesaiannya, contoh realistiknya tadi yang di slide awal, yang mencari berapa waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda yang berubah suhunya dari 300 Fahrenheit ke 250 Fahrenheit, di mana di persamaannya itu terdapat logaritma asli dan harus diselesaikan dengan prinsip logaritma asli, karena di sini variabel t-nya itu berpangkat 1. Jadi penyelesaiannya seperti ini: 10 per ln 2 integral dari 250 sampai 300 kali seper t kurang 100 dt sama dengan 10 per ln 2. Ini bentuk umumnya bisa berubah menjadi ln t kurang 100 ya, untuk batas 250 sampai 300. Berarti kita sisa substitusi, berarti batas atasnya jadi 300 kurang 100, makanya menghasilkan ln 200. 250 kurang 100, makanya di sini ln 150. Ketika ini disederhanakan, dicari nilai-nilai ln-nya, kemudian dikalikan dengan 10 per ln 2, maka diperoleh hasil 4,15. Karena nilai T satuannya itu adalah menit, maka masih ada 0,15 yang harus dirubah ke dalam satuan detik. Kenapa? Supaya bisa sederhana, karena tidak ada 0,15 menit. Karena dalam 1 menit itu terdapat 60 detik, berarti sisa kita kalikan 0,15 kali 60 detik, maka diperolehlah 9 detik. Maka ditariklah kesimpulan bahwa waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk dingin dari suhu 300 Fahrenheit ke 250 Fahrenheit yaitu
waktunya yaitu 4 menit 9 detik. Dengan pendekatan GeoGebra, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, ya, codingnya itu sama, integral function. Kita ketikkan dulu fungsinya super x kurang 100, kita ganti variabel t-nya di sini karena di aplikasi GeoGebra sumbunya yaitu sumbu x dan sumbu y, ya. Kemudian kita cari nilainya, integral dari ini yaitu f dari 250 batas bawahnya sampai 300 diperolehlah 0,29. Kemudian kita cari nilai dari 10 per ln 2 itu adalah sekitar 14,43. Kemudian kita kalikan hasilnya, itu diasumsikan di sini sebagai C, maka diperolehlah hasilnya yaitu sama 4,15. 0,15 menit itu bisa dirubah menjadi 9 detik. Maka kesimpulannya sama, yaitu waktu yang dibutuhkan agar benda tersebut dingin dari suhu 300 Fahrenheit ke 250 Fahrenheit yaitu 4 menit 9 detik. Untuk lebih paham mengenai materi ini, silakan Anda selesaikan tugas ke-6, ya, yaitu ada 3 nomor. Di sini sudah ada jawabannya, ya, sisa Anda cocokkan. Saya kira cukup untuk pertemuan ke-7. Siap-siap untuk pertemuan ke-8 nanti kita ujian tengah semester. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.